Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar para santri dan mahasantri? Kita lanjutkan pembelajaran usul fiqih. Dan kemarin kita sudah berbicara mengenai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dan dalil. Kita masuk kepada konsep ketiga sebagai dalil adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' sebagai dalil pijakan hukum Islam. Al-Ijma' itu sendiri adalah sebuah istilah yang sulit kita carikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, al-ijma' berarti al-azmu atau al-ittifaq. Dalam kitab Al-Mahsul ditemukan beberapa buah redaksi, tapi mengerucut kepada dua pengertian, yaitu al-ittifaq dan al-azmu. Silakan dibuat catatan dan disiapkan khulasahnya. Anda Nasad bisa buka kitab Usul Fiqih Profesor Dr. Abdul Wahab Khallaf. Lihatlah dalam halaman berikutnya setelah kita menunaikan pembelajaran As-Sunnah. Di situ dituliskan bahwa al-ijma' itu maknanya adalah al-azmu. Wa minhu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ajmi'u di situ bulatkanlah tekad. Jadi bukan mengumpulkan, tapi bulatkanlah tekad. Karena sesungguhnya para mujtahid itu bertekad bulat, betul-betul bertekad dalam mengentaskan hukum dari satu yang masih samar-samar. Nah, Ustaz, para santri, kita masuk kepada teks. Sesungguhnya ijma' itu apa? Sebuah kesepakatan para ulama. Jadi lebih rinci seperti ini. Ta'rifu al-ijma'u fi istilahil usuliyyin huwa ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Kesepakatan semua mujtahid dari golongan orang Islam suatu masa dari sekian banyak generasi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i, terhadap perbuatan atau kejadian yang menimpa pada saat itu berlaku global dan menyeluruh. Nah, Ustaz, para santri, dari definisi ini tentu kita perlu perdetail dan perjelas kata demi kata, karena sesungguhnya ta'arif itu mesti jami' dan mani', sehingga tasawur pemahaman kita terhadap definisi itu utuh, sehingga tidak memunculkan penafsiran-penafsiran lain. Apa sih yang ijma'? Ini penjelasannya. Ini maksudnya ittifaqu jami'il mujtahidina. Kata ittifaq maksudnya sepakat. Selama belum terjadi kesepakatan, contohnya masih ada jadal, masih ada dialog, maka belum disebut ijma' ya. Masih ada bantah-bantahan, tanya jawab dalam tulisan dalam kitab, masih belum terjadi ijma'. Kemudian jami'. Jami' tidak sama dengan aktsar, tidak sama dengan mayoritas. Kalau masih mayoritas disebut jumhur. Tetapi telah semuanya orang yang dianggap mujtahid sepakat, maka kalimatnya jami', baru terjadi ijma'. Al-mujtahidin, nah ini idhafatnya kepada jami'. Maksudnya orang yang tidak mujtahid, ya ini orang awam, walaupun semua orang awam itu sepakat, tidak dinilai, tidak dipandang, karena yang dipandang adalah mujtahid. Selama masih ada perdebatan, belum ijma'. Selama belum semuanya, belum ijma'. Selama belum orang mujtahid yang sepakat, belum juga ijma'. Minal muslimin, artinya di luar orang Islam, tidak dipandang perbedaan pendapatnya, tidak dipandang kesepakatannya. Fi asrin minal usur, pada satu zaman, periodisasi satu zaman, orang mujtahid 1 sampai mujtahid 70 katakanlah, ini contoh saja, hidupnya satu fase, sama-sama hidup waktu itu. Minal usur, menambahkan bahwa orang hidup di belakang fase ini tidak punya hak ikut serta ngurusin ijma' orang ini, ya. Ba'da wafatir rasul, nah ini penting, setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena semasa beliau hidup Rasulullah sebagai masdar, sumber hukum. Ketika Rasulullah masih hidup, beliau menjadi sumber hukum. Ini terjadi apabila Rasulullah telah wafat
Sallallahu Alaihi Wasallam, para mujtahid, para sahabat itu mujtahid itu, sahabat-sahabat Nabi itu para fiqah, orang-orang yang adil, ala hukumin syar'iyyin, bukan hukum akal tapi hukum syar'i, bukan hukum akal tapi hukum syar'i. Hukum syar'i itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'al mukallafina bil iqtida' aw at-taqyir aw al-wada'. Itu hukum syar'i fi waqi'atin, dalam suatu perkara yang mencakup dan meluas, berdampak kepada mereka semua. Ini penjelasan judul bahwasanya ijma' terjadi apabila yang bersepakat itu adalah orang-orang sudah pada derajat mujtahid. Nanti dijelaskan seperti apa mujtahid. Kemudian semuanya, bukan orang awam. Tidak terjadi lagi dialog setelah itu. Satu zaman mereka semuanya hidup. Setelah wafatnya Rasulullah SAW berkenaan dengan hukum syar'i yang bersangkutan dengan tindak tanduk perbuatan mukallaf. Itu dia pengertian dari ijma' menurut Profesor Dr. Ustaz Abdul Wahab Khalaf. Baik, Mas Santri dan Santri Ustaz, dari keterangan definisi tadi tentu kita ambil rukun-rukun terjadinya sebuah ijma'. Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ushul Fiqh memberikan keterangan bahwa terjadinya sebuah ijma' kalau sudah mencukupi 4 rukun. Yang pertama, ayyujada fi asli wuqu'il haditsati adadun minal mujtahidina. Orang yang memikirkan terjadinya sebuah ijma' itu adalah orang-orang yang sudah sekaliber para ulama-ulama mujtahid. Dan jumlahnya harus banyak, tidak boleh satu. Artinya kalau hanya satu orang yang mengemukakan pendapat dan hanya satu mujtahid, itu belum disebut ijma'. Ijma' itu kalau sudah berkumpul semuanya, adadun sejumlah ulama yang sudah selevel mujtahid. Nanti lebih lanjut kita terangkan itu apa itu mujtahid. Tentu akan muncul kesimpulan bahwa ijma' telah terjadi. Yang kedua, yattafiqa 'ala al-hukm asy-syar'i fil waqi'ati jami'ul mujtahidin minal muslimin fi waqti wuqu'iha. Pada saat terjadinya sebuah perbuatan hukum yang menuntut adanya sebuah kepastian hukum, semuanya hidup di zaman itu. Jadi tidak antar generasi, tetapi satu generasi semua mujtahidnya hidup dan bersepakat. Yang ketiga, ayakuna ittifaquhum bi ibda'i kulli wahid minhum ra'yahu sharihan fil waqi'ati sawa'un kana ibda' al-wahid minhum ra'yahu qawlan bi an afta fil waqi'ati bil fatwa aw fi'lan. Ini maksudnya rukun yang ketiga ini berkaitan dengan metode penyampaian pendapat, bahwa telah terjadi ijma' tersebut apabila salah satu di antara sekian banyak mujtahid yang sudah ada kapasitas ijtihad pada diri mereka menyampaikan pendapatnya atau memutus perkara sebagai hakim, lalu yang lainnya tidak mengingkari, atau yang lainnya menentukan pendapat yang sama dengan pendapat hasil ijtihadnya. Apabila tidak ada muncul pengingkaran besertaan dengan tidak adanya paksaan dan tidak adanya penekanan, ini disebut dengan ijma' sukuti. Tetapi apabila masing-masing yang bersuara dan ternyata hasilnya sama dengan hasil bazlul wus'inya, dengan hasil kerja kerasnya yang melahirkan sebuah kesimpulan hukum, maka itu disebut dengan ijma' sharih. Baik, yang keempat, rukun daripada ijma' itu sendiri yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya, ayat tahaqqaqa al-ittifaqu min jami'il mujtahidina 'ala al-hukmi falau ittafaqa aktsaruhum la yan'aqidu bi ittifaqil aktsari ijma'. Ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa rukun keempat, kesepakatan itu terjadi secara menyeluruh, tidak parsial, tidak segolongan besar. Apabila terjadi hanya segolongan besar saja, contohnya bersepakat ulama Hijaz, itu belum ijma'. Bersepakat ulama Mesir, itu belum ijma'. Bersepakat ulama Asia, itu belum ijma'. Tetapi bersepakat semua ulama di dunia yang sudah kapasitas mujtahid, maka disebutlah dengan ijma'. Maka ada 4 rukun ijma' sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Inilah khulasahnya. Oke, kita akan sambung nanti pada tema hujjah atau ijma', keabsahan ijma' sebagai dalil hukum di mana tidak boleh diingkari. Mas Santri, sebagai contoh pengantar bahwa kita sudah mulai mengenal ijma' itu ketika baginda Rasulullah SAW telah wafat, itu para sahabat semuanya sepakat untuk mengangkat dan membaiat lebih setia kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai khalifatu Rasulullah SAW. Tidak ada ditemukan satu orang sahabat pun yang mengingkari dan menolak Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam
setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para sahabat ini sering dijadikan contoh oleh para fuqaha dan usuliyun sebagai contoh telah terjadinya ijma di antara para sahabat. Sahabat semuanya adalah orang-orang berilmu, sahabat semuanya adil, dan sahabat semuanya thiqah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.